Sebuah pintu yang tertutup rapat didorong dengan lembut terbuka dan Xiaoyan perlahan berjalan keluar. Kamu sudah bangun. Seorang wanita berpakaian merah duduk di taman. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berpakaian merah berdiri dengan cepat berjalan ke Xiaoyan. Namaku Tang Huo'er. Terima kasih banyak atas bantuannya kali ini. Xiaoyan mengamati Tang Huo'er saat dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku Nona Tang. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Huo'er. Anda dapat dianggap sebagai penyelamat saya. Tang Huo'er dengan cepat menjawab. Tang Huo'er ini, yang tidak memiliki keangkuhan seorang wanita muda dari Burning Flame Valley, memberi Xiaoyan kesan yang cukup baik. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu kepadanya begitu kamu sudah bangun. Aku pikir kamu bermaksud mencarinya sekarang kan? Mata Tang Huo'er yang cantik menyapu Xiaoyan. Kalau begitu, aku akan menyusahkan Nona Huo'er. Xiaoyan tersenyum. Ikuti saya ingin juga bertanya mengapa Anda begitu tertarik pada 3 perubahan misterius dari lembah api saya? Dia bertanya agak penasaran. Xiaoyan kaget ketika mendengar ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa 3 perubahan misterius sangat cocok untuk saya praktikkan. Tang Huo'er agak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Sebenarnya ada hal seperti itu, tetapi ayah saya telah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat yang besar untuk mempraktikkannya. Kata-katanya menyebabkan Xiaoyan menjadi kusam, terutama setelah dia merasakan mata Tang Huo'er yang agak berapi-api. Tang Huo'er menutupi mulutnya dan tertawa ketika dia melihat Xiaoyan menjadi sedikit malu. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, saya secara alami tidak akan dapat berkata banyak sekarang karena ayah telah berjanji kepada Anda. Namun, saya akan mengingatkan Anda bahwa tidak mudah untuk mendapatkan 3 perubahan misterius. Bahkan jika ayah telah memberimu kesempatan, akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan 3 perubahan misterius jika kamu tidak memiliki kemampuan. Xiaoyan mengikuti Tang Huo'er keluar dari halaman dan berjalan melalui bagian dalam lembah. Xiaoyan, yang berada di samping Tang Huo'er, juga menarik banyak perhatian sebagai hasilnya. Para murid dalam lembah api akrab dengan Grandmaster Alchemist muda ini yang telah membantu kepala lembah dalam memurnikan pil. Mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang megah. 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia teratas dari lembah api. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak bisa membuat keputusan tentang hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, bagian dalam lembah api masih memiliki dewan tetua. Orang-orang tua yang gagah itu tidak mudah ditangani. Tang Huo'er dengan lembut menjelaskan. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini. Namun, kamu bisa yakin kalau ayah pasti akan membantumu, karena dia berjanji padamu. Dia adalah kepala lembah, bahkan dewan tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Tang Huo'er cepat menambahkan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dengan status kepala lembah, secara alami tidak mungkin baginya untuk menipu orang kecil yang tidak dikenal seperti saya. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7. Tang Huo'er memutar matanya ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke aula besar. Xiaoyan berhasil memasuki aula besar dengan Tang Huo'er membimbingnya. Pada saat ini, suasana di dalam aula besar agak menekan. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu aula setelah memasukinya. Tang Zhen yang penuh dengan kehidupan masih di kursi pemimpin. Namun ada 2 tetua berambut merah, berjubah merah di sampingnya. Hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah Dou Qi yang agung yang samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah 2 lelaki tua berambut putih ini. Jelas, mereka adalah tetua lembah api. Yan Xiao menyambut kepala lembah Tang. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi atmosfer yang menekan di aula besar dan banyak tatapan yang berfokus padanya. Teman muda Yan Xiao, bagaimana keadaanmu? Mata Tang Zhen menyapu Xiaoyan. Kepala lembah Tang, terima kasih atas perhatian Anda. Ku baik-baik saja. Xiaoyan menyeringai. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan 3 perubahan misterius dari lembah apiku kan? Sebuah suara tua yang acuh-acuh tiba-tiba terdengar. Aku adalah penatua ketiga dari lembah api Wuchen. Anda telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api. Aku akan mewakili lembah api dan berterima kasih di sini. Namun, 3 perubahan misterius adalah rahasia lembah api. Saya tidak akan diteruskan ke orang luar menurut aturan lembah api. Apa Anda ingin mengubah permintaan? Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Penatua ketiga, saya telah berjanji kepada teman muda Yan Xiao. Apakah Anda mencoba membuat saya menjilat ludah sendiri? Wajah Tang Zhen tenggelam. Penatua ketiga menjawab, meskipun kepala lembah telah menjanjikannya, sesuai dengan peraturan, aku yang dulu adalah kepala lembah.
Jangan katakan padaku bahwa aku bahkan tidak memiliki sedikit kewenangan ini. Tang Zhen berbicara dengan samar. Kepala lembah, tolong jangan marah. Penatua ketiga hanya mengatakan seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, 3 perubahan misterius bukanlah teknik rahasia biasa. Kemungkinan bahkan penatua pertama akan berpikir 2 kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Apalagi teman muda ini, yang disebut Yan Xiao, tidak mengungkapkan wajah aslinya. Jangan bilang kepala lembah ingin menyerahkan 3 perubahan misterius kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Orang penatua di samping perlahan membuka mulutnya. Tang Zhen juga terkejut dengan kata-kata ini. Dia segera mengerutkan kening. Penatua kedua telah melebih-lebihkan aku. Wajar jika memiliki lapisan perlindungan saat berkeliaran. Karenanya, saya menyembunyikan penampilan saya. Karena penatua kedua tidak menyukainya, aku akan melepasnya. Xiaoyan sedikit tersenyum. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan yang bahkan lebih muda setelah ia memulihkan penampilan aslinya. Penatua kedua itu menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Sebelumnya, aku secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara dataran tengah. Baru-baru ini, keributan besar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pemuda yang tidak dikenal dan pavilion petir angin. Selain itu, pemuda ini telah datang ke Gunung Petir, mengalahkan Feng Qinger dari pavilion petir angin dan pergi. Penatua kedua mengabaikan ekspresi Xiaoyan saat dia terus berbicara sesuka hatinya. Ada kelipan yang tidak biasa di mata Tang Huo'er yang cantik di sampingnya. Dia juga sudah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pria muda itu bernama Xiaoyan. Aku berpikir bahwa Xiaoyan dan Yan Xiao harus satu dan sama, kan? Penatua kedua berbicara dengan tawa lembut. Semua orang di aula langsung terpana ketika mereka mendengar kata-kata pria tua berjubah merah itu. Pavilion petir angin mungkin tidak dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot yang signifikan di wilayah Central Plains. Mata cantik Tang Huo'er menatap Xiaoyan. Dia belum pernah bertemu lawan seusia yang setara dengannya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut di aula. Aku memang Xiaoyan, tapi apa hubungannya dengan Anda? Yang saya lakukan hanyalah mengubah nama saya. Penatua kedua tersenyum. Permusuhan Anda dengan pavilion petir angin adalah karena Anda memiliki gerakan 3000 petir. Ini menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid dari pavilion petir angin, di mana Anda mendapatkan gerakan 3000 petir. Selain itu, Anda saat ini ingin mendapatkan 3 perubahan misterius dari lembah api saya. Jangan bilang bahwa kamu tertarik pada teknik Dou orang lain. Ekspresi Xiaoyan tenang. Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagi saya untuk bertanggung jawab kepada penatua kedua tentang hal ini. Adapun 3 perubahan misterius, saya memiliki api surgawi akan dapat melepaskan kekuatan 3 perubahan misterius ke puncaknya. Ini adalah alasan bagi saya untuk datang ke lembah api. Apakah saya tertarik pada teknik Dou orang lain? Bukanlah sesuatu yang penatua kedua bisa atur. Xiaoyan, tempat ini bukan pavilion petir angin. Itu tidak akan mengizinkanmu untuk bertindak dengan cara yang sombong. Penatua ketiga Wu Chen mengerutkan kening. Xiaoyan terlalu malas untuk peduli dengan 2 orang tua yang berisik ini. Kepala Lembah Tang, saya telah datang ke lembah api untuk 3 perubahan misterius. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana mengatasi masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa 3 perubahan misterius adalah rahasia lembah api yang tidak bisa diberikan kepada orang luar, Anda harus mengucapkannya dan aku akan segera pergi. Aku tidak ragu sedikit pun. Jika aku benar-benar mengucapkan kata-kata itu, aku akan menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menepati janjiku. Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya perlahan berubah dingin. Aku sudah memutuskan tentang masalah ini. Kalian berdua tidak perlu menyulitkan Xiaoyan. Aku yang lama juga menyadari aturan di dalam lembah. Oleh karena itu, aku tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan 3 perubahan misterius kepada Xiaoyan. Menurut aturan lembah, murid inti bisa mendapatkan 3 perubahan misterius setelah melewati ujian. Oleh karena itu, jika Xiaoyan bisa melewatinya, tidak boleh ada yang keberatan. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Suara Tang Zhen berisi kekakuan. Ekspresi penatua kedua dan ketiga berubah. Penatua kedua berkata, soal ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Apa jenis tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua? Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam. Jika penatua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang jenis tes. Hati penatua kedua bersukacita. Hal ini memiliki implikasi serius dan tidak dapat dilakukan dengan santai. Karena itu, saya secara pribadi menjadi pemuji. Jika Xiaoyan dapat bertahan 10 pertukaran dengan saya, masalah 3 perubahan misterius akan diputuskan oleh kepala lembah.
Banyak tetua di bawah saling memandang dan tanpa sengaja tertawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan penatua kedua. Alis Tang Ho Er sedikit mengerucut. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain untuk berpikir bahwa penatua kedua mampu mengatakan kata-kata seperti itu. Tang Zhen tertawa samar. Jika kepala lembah merasa bahwa penatua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan saya untuk melakukannya. Ada desas-desus bahwa Xiaoyan bahkan berhasil membunuh penatua dari pavilion petir angin utara. Saya pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Itu seharusnya bukan hal yang mustahil berlangsung selama 10 pertukaran di tangan saya, bukan? Penatua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat dia memandang Wu Chen. Ia pasti eksistensi yang sebanding dengan kepala petir angin utara Fei Tian. Tang Zhen ragu-ragu. Ada terlalu besar jarak antara kalian berdua dan Xiaoyan. Ini tidak benar-benar baik bagi Anda untuk bertindak. Saya pikir kita harus membiarkan Huo Er melakukannya. Jika Xiaoyan mampu mengalahkan Huo Er, ia akan dianggap telah lulus. Apa yang kamu katakan? Alis Tang Ho Er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Nona Ho Er memang pilihan yang bagus. Namun, Xiaoyan baru membantunya menyempurnakan pil bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Karena itu, dia juga tidak terlalu cocok. Penatua kedua perlahan menggelengkan kepalanya. Saya pikir saran penatua ketiga bukanlah yang buruk. Ini adalah yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiaoyan mampu menanggung 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap telah berhasil. Wajah Tang Ho Er menegang. Ekspresi Tang Zhen tenggelam ketika dia melihat bahwa penatua kedua tidak setuju dengan sarannya. Nuraninya menjadi sedikit frustrasi. Kepala lembah Tang. Karena penatua kedua bersikeras membiarkan penatua Wu Chen menjadi penguji, kita akan melakukan apa yang dia katakan. Xiaoyan membuka mulutnya. Tang Zhen, Tang Ho Er, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan, kekuatan penatua Wu Chen adalah kekuatan dari bintang 8 asli Dozong. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Apakah Anda yakin Anda ingin membiarkannya menjadi pemuji? Tang Zhen dengan erat merajut alisnya. Xiaoyan perlahan mengangguk. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah dari Fei Tian, Xiaoyan saat ini sudah melangkah ke kelas Dozong. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada saat dia dikejar Fei Tian saat itu. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Karena Anda telah membuat pilihan ini, saya tidak punya metode lain. Anda hanya memiliki satu peluang. Jika Anda gagal, kemungkinan 3 perubahan misterius tidak memiliki hubungan dengan Anda. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang gegabah. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Kepala lembah, yakinlah bahwa aku sadar bahwa dia telah melakukan bantuan pada lembah api. Karena itu, saya tidak akan menyakitinya. Jika 3 perubahan misterius bukan teknik rahasia tingkat atas dari lembah api, aku tidak akan campur tangan. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kepala lembah akan memaafkan saya. Penatua ketiga meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya. Pedantik dan keras kepala. Penatua ketiga tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tang Zhen. Tempat ini agak terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, saya berpikir bahwa para murid di lembah akan sedikit tertarik pada ini. Biarkan mereka mengamati. Itu akan bermanfaat bagi mereka. Karena kamu telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api, kamu akan izinkan untuk memilih metode Qi lembah pembakaran api atau teknik Dou yang tidak termasuk dalam kategori tingkat atas. Bahkan jika Anda gagal tes. Penatua ketiga melihat ke sekeliling aula dan tertawa. Itu tidak perlu. Penatua ketiga harus menunggu sampai ujian selesai sebelum mengucapkan kata-kata tersebut. Kalau tidak, Anda akan kesulitan menyembunyikan wajah Anda seandainya perubahan tak terduga terjadi. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Wu Chen segera tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak muda belakangan ini memang arogan. Baiklah, saya akan melihat bagaimana akan menyebabkan saya tidak dapat menyembunyikan wajah saya.